Pada pertemuan kedua ini, Miss akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan sifat-sifatnya. Oke, jadi simak baik-baik supaya bisa difahami penjelasan dari Miss. Oke. Pertama, penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa sih penjumlahan bilangan bulat itu? Nah, operasi penjumlahan itu digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, jadi kalau kita mau tahu totalnya, maka kita jumlah. Ya. Nah, caranya ada 2. Kita bisa gunakan alat bantu, yaitu dengan garis bilangan, atau tanpa alat bantu. Ya, atau bisa pakai kalkulator itu nanti kalau sudah lebih ini ya. Cuman untuk awal, yang penting tahu konsepnya dulu. Oke. Nah, ini jadi konsepnya kita jumlahkan ya. Jadi ada 4 apel sama 8 apel, maka kalau dijumlahkan kita bisa tahu total apelnya ada berapa. 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, pertama cara garis bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A tambah B menggunakan garis bilangan, langkah-langkahnya seperti ini nih. Nah, ingatkan kembali ya pada garis bilangan. Ini 0, ke kanan bilangan bulat positif, ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, langkah pertama membuat garis bilangannya dulu. Lalu yang kedua, kita tarik garis dari 0 ke A. Nah, tergantung nih, nanti A-nya berapa. Kan kita mau cari A tambah B. Maka A-nya itu kita ikuti nanti. Kalau positif ya berarti ke arah kanan, kalau negatif ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita tarik dari A sejauh B. Nah, tergantung lagi nih, B-nya positif atau negatif. Kalau B ke kanan, B-nya positif maka ke kanan, kalau B-nya negatif maka ke kiri. Nah, setelah itu, maka kita tarik dari 0 ke titik terakhir B tadi. Nah, itu adalah hasil penjumlahannya. Nah, supaya lebih paham, kita simak contohnya. Nah, ini pada suatu percobaan penelitian, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruang pendingin sebesar 12 derajat dari suhu mula-mula 8. Berapa suhu ruang pendingin sekarang? Nah, kalau kita lihat ini berarti 8 ditambah min 12 karena menurunkan maka min ya. Berarti 8 ditambah min 12. Awalnya 8, lalu diturunkan min 12. Ya. Berapa suhu ruang pendingin sekarang? Maka soalnya itu sebenarnya 8 ditambah kurang min 12. Ingat langkah pertama tadi, kita bikin garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Ya. Selanjutnya, tarik garis dari 0 ke 8. Ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 8-nya positif. Nah, ini garis bilangannya. Kita tarik garis 0 ke 8. Selanjutnya, tarik garis dari 8 sejauh 12 ke arah kiri. Kenapa ke kiri? Karena min 12, tandanya negatif. Maka dari 8 ini kita tarik nih 12 satuan. Dari 8, 1, 2, 3, akhirnya sampai ke sini nih, 12. Maka hasilnya adalah kita tarik dari 0 ke titik terakhir. Titik terakhirnya ternyata min 4. Nah, dari titik 0 ke min 4. Titik akhirnya min 4. Maka suhu ruang pendingin sekarang adalah min 4 derajat Celcius. Nah, ini kalau menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana kalau nggak pakai alat bantu? Nah, jadi ya konsepnya seperti ini nih kurang lebih ya. Jadi kalau positif ditambah positif, pasti hasilnya positif. Kalau negatif ditambah negatif, pasti hasilnya negatif. Nah, kalau berbeda, kita tinggal lihat nih lebih besar yang mana. Kalau lebih besar yang positif, maka hasilnya positif. Kalau lebih besar yang negatif, maka hasilnya negatif. Nah, kalau ada konsep lagi nih, pokoknya intinya nih, kalau tandanya sama, dijumlah. Kalau tandanya beda, maka selisih. Ya, nah, tinggal lihat konsep yang tadi nih, lebih besar yang mana, lebih besarnya yang positif atau negatif, itu menentukan hasil akhirnya, positif atau negatif. Tapi cara perhitungannya, konsepnya ini, kalau sama dijumlah, kalau beda, selisihnya. Contohnya, 8 tambah 7 sama-sama positif, pasti positif. Ya, 8 tambah 7, 15. Oke, selanjutnya, min 3 tambah min 5, dua-duanya negatif, maka hasil akhirnya pasti negatif. Karena sama-sama negatif, maka kita jumlah 3 tambah 5, 8. Hasilnya min 8. Contoh berikutnya, 9 tambah min 5. Oh, tandanya beda. Satu positif, satu negatif. Maka kita cari selisih dari 9 dan 5, yaitu 4. Lebih besar yang positif nih. 9 kan lebih besar nih daripada 5. Nah, 9-nya positif, maka hasilnya pasti positif. Berarti jawabannya adalah positif 4. Gitu. Nah, satu contoh lagi. 3 tambah min 9. Beda lagi tandanya nih. Maka dicari selisihnya. 3 sama 9, selisihnya 6. Karena yang lebih besar tandanya negatif, maka hasil akhirnya adalah min 6. Oke, gitu ya, jadi mudah. Oke, berikutnya. Ini adalah sifat-sifat pada penjumlahan.
Ya, sifat yang pertama ini adalah sifat tertutup. Apa sih maksudnya sifat tertutup? Nah, ini hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Jadi kalau yang dijumlahkan bilangan bulat, pasti bilangan bulat juga hasilnya. Nah, contohnya min 5 tambah 2 sama dengan min 3. Nah, min 5 kan bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Nah, min 3-nya juga bilangan bulat. Sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini kalau diputer, nah ditukar tempat, itu hasilnya sama. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contohnya, min 4 tambah 5, hasilnya 1. Kalau dibalik, 5 tambah min 4 juga 1. Nah, maka berlakulah sifat komutatif. Sifat yang ketiga itu adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu di pengelompokannya. Ya. Jadi pengelompokannya dirubah, itu hasilnya juga sama. Nah, contohnya, min 3 tambah 2, kita jumlahkan dulu, lalu ditambah 5, hasilnya 4. Akan sama hasilnya kalau min 3-nya itu kita jumlahkan belakangan. Jadi 2 tambah 5-nya dulu. Hasilnya juga 4. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Nah, selanjutnya adalah sifat identitas atau unsur identitas. Ya. Unsur identitas dari penjumlahan itu 0. Dia netral. Jadi bilangan berapapun kalau ditambahkan 0 ya bilangan itu sendiri. Maka disebutlah identitas. Gitu ya. Jadi A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Ya, jadi 0 itu yang menyebabkan dia dijumlahkan dengan 0, hasilnya tetap dia sendiri. Begitu. Oke, ini sifat-sifat penjumlahan. Selanjutnya inverse jumlah atau lawan. Nah, lawan suatu bilangan. Ya, jadi lawan bilangannya itu ya lawan arahnya. Jadi kalau kita lihat garis bilangan, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka inverse-nya, kalau inverse dari 2, maka lawannya atau inverse-nya itu adalah min 2. Gitu ya. Jadi kebalikan tandanya. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah bila penjumlahan dengan inverse-nya unsur identitas. Nah, pasti karena 2 ditambah min 2 ya 0. Min 5 tambah 5 0 gitu ya. Jadi inverse jumlah atau lawan dari A ya min A, lawan dari min A ya A gitu. Saling ini aja berkebalikan. Berlawanan ya. Lawannya positif negatif, lawannya negatif positif. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau pengurangan bilangan bulat itu sebenarnya nambahin tapi dengan inverse-nya atau dengan lawan pengurangnya. Ya. Nah, contohnya nih, A kurang B itu sebenarnya tambah tapi lawannya B apa? Min. Nah, jadi A dikurangi B itu adalah A ditambah min B. Gitu ya. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan tapi dengan inverse-nya. Gitu ya. Kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, kalau pakai garis bilangan caranya masih sama. Nah, di sini Miss kasih contoh suhu di ruang penyimpan daging sebesar min 18, sedangkan suhu di ruang penyimpan ikan sebesar min 10. Berapa perbedaan suhu di kedua ruang penyimpanan tersebut? Ingat ya, perbedaan atau selisih itu selalu yang besar dikurangi yang kecil. Ya, kita lihat yang besar itu min 10, maka soal cerita ini sebenarnya tuh soalnya min 10 dikurang min 18. Nah, ingat, pengurangan itu adalah penjumlahan tapi dengan lawannya. Maka min 10 dikurang min 18 itu adalah min 10 ditambah lawan dari min 18. Gitu ya. Nah, sekarang seperti biasa cara pertama kita buat garis bilangannya. Lalu setelah itu tarik garis dari 0 ke 10 ke kiri karena min 10. Kita tarik 0 ke min 10. Selanjutnya karena ditambah 18 kita tarik dari min 10 sebanyak 18 ke arah kanan. 18 ke arah kanan, maka hasil akhirnya kita tarik dari 0 ke titik terakhir. Ternyata titik terakhirnya itu adalah 8. Sehingga min 10 ditambah 18 itu adalah 8. Maka perbedaan suhunya adalah 8 derajat Celcius. Oke. Kita cara yang berikutnya. Ini adalah cara tanpa alat bantu, ya. Ini gambarkan sedikit bahwa kalau pengurangan itu adalah penjumlahan tapi lawannya ya. Maka ketika plus dikurang plus sebenarnya adalah plus ditambah min. Jadi ditambah tapi lawannya. Demikian juga yang plus dikurang min berarti jadi plus tambah plus dan selanjutnya. Ya. Nah, konsepnya juga masih sama ya. Kalau tandanya sama di jumlah, tandanya beda selisih. Nah, contohnya 5 dikurangi 8 berarti 5 ditambah min 8. Hasilnya adalah min 3. Lalu 3 dikurang min 5 itu adalah 3 ditambah 5. Sama dengan 8. Berikutnya min 5 dikurang 6 itu adalah min 5 ditambah min 6.
Nah, tandanya sama, maka kita jumlah. Hasilnya adalah min 11. Dan contoh terakhir, min 4 dikurang min 9 itu adalah min 4 ditambah 9. Tandanya beda, kita cari selisihnya, maka hasilnya adalah 5. Oke, mudah ya. Insya Allah penjelasan dari Miss bisa dipahami sehingga kalian mudah dalam mempelajari matematika. Yang pertama tentang perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan tapi berulang dengan bilangan yang sama. Misalkan ada n kali a. Nah, berarti a-nya ada sebanyak n kali. Jadi a tambah a tambah a tambah a terus sampai sebanyak n kali. Gitu ya. Maka kalau ada 3 kali 2 berarti 2-nya ada 3. Jadi 2 tambah 2 tambah 2. Nah, pada perkalian itu yang harus diingat adalah jika perkaliannya itu tandanya sama, maka hasilnya positif. Jadi kalau 3 kali 3 hasilnya positif. Ya, min 3 kali min 3 hasilnya juga positif. Nah, tapi kalau tandanya beda, salah satu ada yang negatif, satunya lagi positif gitu, maka hasilnya negatif. Gitu ya. Jadi kalau plus kali plus itu plus kali min itu min kali plus itu min kali min plus. Ya, ini pokoknya yang harus diingat. Oke? Nah, sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat yang pertama itu sifat komutatif. Komutatif itu adalah dibalik gitu ya. Jadi kalau A kali B sama dengan B kali A. Kalau 3 kali min 4 itu min 12, maka kalau kita balik min 4 dikali 3 hasilnya juga min 12. Nah, ini sifat komutatif. Sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif ini pengelompokan ya, jadi hampir sama dengan penjumlahan juga. Ya, kalau kita perkalikan 2 kali 3-nya dulu baru kalikan 5 akan sama hasilnya. Ketika kita kalikan 3 kali 5-nya dulu baru dikalikan 2, hasilnya sama. Nah, ini sifat asosiatif. Sifat yang ketiga itu adalah sifat distributif. Nah, distributif itu kita pecah gitu ya. Kita distribusi, kita bagi-bagi. Nah, contohnya 4 kali 2 tambah 3 nah, itu adalah hasilnya kan 20 ya, jadi 2 tambah 3-nya 5, 4 kali 5 20. Nah, kalau kita kita distributif, nah jadi 4 kali 2 baru ditambah 4 kali 3, hasilnya sama. Ya, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, hasilnya sama-sama 20. Nah, ini adalah sifat distributif. Ya. Nah, yang terakhir adalah unsur identitas. Kalau pada penjumlahan unsur identitasnya 0, karena setiap bilangan kalau ditambahin 0 adalah bilangan itu sendiri, maka pada perkalian unsur identitasnya itu 1. Karena bilangan berapapun kalau dikali 1 ya bilangan itu sendiri, maka disebut dengan unsur identitas. Ya, maka unsur identitas pada perkalian adalah bilangan 1. Ya, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Nah, lawannya dari perkalian itu pembagian. Maka kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang, maka kalau pembagian pengurangan berulang. Ya, jadi kalau kita bikin operasi kebalikannya, jadi A bagi B sama dengan C itu berarti B kali C itu A. Ya, jadi A itu hasil perkalian antara B dan C. Karena ini operasi kebalikannya, gitu ya, kebalikan dari perkalian itu pembagian. Oke, nah, sama ya konsepnya. Kalau tandanya sama maka hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Selanjutnya ini contoh soalnya nih. Ya, pertama, hitunglah hasil perkalian dan pembagian di bawah. Nah, ingat konsepnya, kalau beda tanda maka hasilnya negatif. Nah, ini min 4 kali 7 berarti hasilnya min 28. Selanjutnya yang kedua, 9 kali 2 tandanya sama maka hasilnya positif 18. Berikutnya min 15 bagi min 3 tandanya sama lagi maka hasilnya positif 5. Keempat, 18 bagi min 6. Tandanya berbeda, maka hasilnya negatif, min 3. Oke, contoh berikutnya, bentuk soal cerita. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 120 meter per detik. Berapa kilometer jarak tempuh pesawat setelah 1 menit? Nah, 1 menit itu berapa lama ya? Oh, 1 menit itu 60 detik. Nah, jarak tempuhnya berapa? Kalau dia bisa menempuh 120 meter tiap detiknya, maka kalau 60 detik ya tinggal kita kalikan 60 dikali 120. Jadi detiknya itu ada 60. Jadi 60 dikali 120 yaitu 7.200. Nah, ini masih meter ya karena 120 meter per detik. Pertanyaannya dalam kilometer. Jadi ini belum selesai ya.
Kita ingat kilometer itu 1 kilometer itu 1000 meter. Maka kalau dari meter kita ubah menjadi kilometer, kita bagi 1000. Ya, jadi 7.200 dibagi 1000 adalah 7,2 kilometer. Oke, yang ketiga. Ayah memiliki uang Rp15.000 yang akan dibagikan ke 3 anaknya. Berapakah yang diterima oleh masing-masing anak? Oh, 15.000 ini mau dibagi 3. Gampang ya. Langsung aja uang tiap anaknya berarti 15.000 dibagi 3, yaitu 5.000. Sehingga masing-masing anak itu menerima Rp5.000. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini operasi hitung campuran. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menemukan soal yang terdiri dari beberapa operasi hitung. Nah, maka yang harus kita lihat pertama dan kita kerjakan duluan itu adalah kurung. Jadi kalau ada yang dikurungin, nah, soalnya ada yang dikurungin, maka harus itu duluan yang kita kerjain. Ya, jadi nggak peduli tanda kurungnya itu ada di depan, di tengah atau di belakang. Yang penting dia dikerjakan duluan. Lalu yang kedua, kalau ada perkalian atau pembagian, nah itu juga harus diduluin. Ya, jadi setelah kurung kita cari nih ada kali atau bagi nih. Tapi dia setingkat ya, jadi bukan kali duluan, mereka setingkat. Jadi kalau baginya ada yang di kiri, ya kita bagi dulu. Kalau kalinya ada yang di kiri, kita kali dulu. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya baru yang penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini juga setingkat, jadi tinggal kita lihat yang di kiri itu yang mana. Oke? Berarti kalau dirangkum nih, operasi hitung campuran, maka urutannya yang pertama adalah pangkat dan akar gitu ya. Kalau setelah kurung ya, ini perhitungannya pangkat akar, kali bagi, jumlah, dan kurang. Gitu ya. Jadi kalau pangkat dan akar ini sementara belum kita bahas, maka kali bagi dulu. Tapi nanti seiring berjalannya pembelajaran, nanti kita akan menemukan pangkat dan akar. Gitu ya. Tapi jangan lupa tetap kurungnya yang pertama. Oke, kita masuk ke contohnya nih. Selesaikanlah operasi hitung di bawah. Nah, ini udah campuran. Kita lihat ada yang dikurungin. Nah, walaupun nggak dikurungin sih tetap ya perkalian duluan. Tapi ini udah dibantu dengan ngurungin. Maka yang kita lakukan adalah yang dikurung dulu nih. Sehingga hasilnya adalah 9 dikurang 21. Karena 7 kali 3 itu 21. 9 dikurang 21 adalah min 12. Oke, lagi. 12 tambah 100 bagi 5 kurang 4 kali 7. Nah, kalau kita lihat, kalau kita belum mempelajari urutan hitung campuran, kita langsung tambah aja nih 12 tambah 100. Nah, itu salah. Ya, kita lihat ini ada pembagian, ada perkalian. Nah, kita urutkan dari yang kiri. Maka bentuk soalnya tuh kalau mau lebih enak ngelihatnya seperti ini. Jadi kita dulukan 100 bagi 5, lalu yang 4 kali 7. Sehingga 12 tambah 100 bagi 5, 20. 4 kali 7, 28. Nah, kalau ini udah setara nih tambah kurang, maka kita tinggal urutkan dari yang kiri. 12 tambah 20 dikurang 28 hasilnya adalah 4. Oke. Sekarang yang soal cerita. Andi mempunyai kelereng sebanyak 300 butir, lalu diminta adiknya sebanyak 35 butir. Ayahnya memberi 50 butir. Kemudian ia membagikan ke 6 temannya yang masing-masing mendapat 25 butir. Berapa sisa kelereng Andi? Pusing bacanya ya. Kita tulis pelan-pelan. Andi punya kelereng 300 butir. Lalu diminta adiknya, berarti kalau diminta dia memberikan 35, berarti dikurang. Terus ayahnya memberi lagi, ditambah lagi. Lalu dibagiin tuh ke 6 teman-temannya. Jadi setelah hasil dikurangin sama ditambah tadi, dia bagiin ke 6 temannya masing-masing dapat 25. Ya, nah, sisanya berapa? Nah, jadi kalau kita tuliskan nih, sisanya berarti kan tadi hasil sudah dikurangi ke adiknya terus ditambah ayahnya, lalu dikurangi dengan yang dia bagi ke temannya. Dia bagi ke temannya ada 6, masing-masing 25. Maka 300 dikurang 35 ditambah 50, lalu dikurangi 6 kali 25. Nah, ini sisanya. Ya. Jadi soal sepanjang ini cuma jadi segini aja nih perhitungannya. Oke, tinggal kita hitung 300 dikurang 35 tambah 50 itu 315. 6 kali 25 itu 150. Maka 315 dikurang 160 adalah 165. Sehingga sisa kelereng Andi adalah 165 butir. Oke, mudah ya. Insya Allah penjelasan Miss bisa difahami sehingga kalian bisa dengan mudah nanti menyelesaikan tugas-tugas ataupun soal ulangan dari guru. Oke, sukses buat semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.